kalau kita bicara banyak sekali kasusnya sejauh ini di Polres Pamekasan sendiri, Bu Fitri, mungkin sekarang gelarnya Bu Fitri, ada berapa sih kasus yang masuk di Polres Pamekasan dan trennya seperti apa setiap tahunnya? Nah, kalau bicara takut, bagaimana sih penanganan Polres Pamekasan ini kalau ada di masyarakat kita, di kalangan masyarakat kita ada yang mengalami KDRT? Bagaimana penanganan dari Polres Pamekasan sendiri? Jeratan hukum diberikan pada pelaku itu pidana, Mbak. Kalau seumpamanya KDRT itu kan suami istri ini ya, yang udah ada buku nikahnya. Nah, seumpamanya nikah sirih apa itu bukan termasuk KDRT, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura, ketemu lagi bersama saya Sari Purwati dalam program Ngulik Ngobrol di studio Klik Madura. Seperti yang saya janjikan bahwa saya akan podcast secara berseri tentang kekerasan dalam rumah tangga yang baru-baru ini sangat merebak di media sosial. Dan kalau kita Tretan sudah menonton cuplikan video Stop KDRT dari perspektif agama, kita hari ini sudah mendatangkan dari Polres Pamekasan melihat KDRT dari perspektif hukum. Tentu di studio Klik Madura sudah bersama saya Aibda Ahmad Sayuri SH, Banit Idik PPA Polres Pamekasan. Selamat pagi, Pak Sayuri. Saya panggilnya Pak Sayuri ya? Iya, enggak apa-apa. Dan juga saya didampingi oleh Aibda Nur Fitriani, Banit Idik PPA Polres Pamekasan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Saya panggilnya Bu siapa ini? Fitri. Bu Fitri. Baik, Tretan Klik Madura. Banyak sekali yang dibahas terkait kekerasan dalam rumah tangga. Seperti janji saya pada Tretan Klik Madura, kita akan melihat dari perspektif agama, hukum, psikologi, dan juga dari perspektif parenting. Karena kita tahu bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga ini tidak bisa dianggap remeh. Hal yang sangat mengganggu sekali pada psikologi, baik itu pada sosial, dan tentunya kita akan lebih detail menyampaikan pada Tretan Klik Madura bahwa yang paling sangat bersentuhan adalah persoalan dengan hukum. Karena itu kita sudah mendatangkan dari Polres Pamekasan untuk melihat bagaimana KDRT dari perspektif hukum. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bisa menghadiri undangan kita dari Klik Madura untuk menyapa Tretan Klik Madura, untuk mengedukasi Tretan Klik Madura yang menonton bahwa KDRT dari perspektif manapun tidak dibolehkan. Iya. Baik Ibu, boleh kita ngobrol sama Pak Sayuri atau Ibu yang boleh menjawab KDRT kalau kita bilang kekerasan dalam rumah tangga ini sebenarnya sudah banyak terjadi. Sekali, ya. Memang sering viral, tiba-tiba viral, hilang lagi viral, dan ini tidak hanya berlaku pada suatu hubungan pernikahan, bahkan di hubungan non pernikahan juga ada KDRT itu dan sering viral juga di media sosial. KDRT dalam kacamata hukum itu seperti apa dan apakah ada batasan-batasan yang diatur dalam hukum? Baik, buat TV Klik Madura. Klik Madura. Mohon maaf. Boleh. Sudah melakukan siaran langsung ini untuk edukasi tentang PKDRT. Di mana PKDRT ini kekerasan dalam rumah tangga ini mungkin kita harus memberikan suatu edukasi kepada masyarakat. Tentunya pada para Tretan Klik Madura. Jadi di mana batasan dalam yang diatur dalam hukum? Yang diatur dalam hukum dalam kekerasan rumah tangga itu. Yang pertama batasan sudah jelas. Jadi syarat sahnya suatu perkawinan itu sudah diatur di Undang-Undang Perkawinan. Yang jelas ada hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Yang kedua, bahwa masyarakat harus mengerti batasan-batasannya itu dalam hukum Undang-Undang KDRT ini sudah jelas. Di mana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ini seorang laki-laki yang punya tanggung jawab dilaranglah menurut undang-undang untuk melakukan suatu kekerasan baik secara fisik, psikis
dan psikologis. Ya kan? Bahkan, Artinya nggak cuma fisik ya? nggak cuma Psikologi juga? Psikologi juga. Oke. Bahkan penelantaran dalam rumah tangga. Oke. Jadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu jenisnya apa saja sih kalau di Polres itu, Pak Sayuri? Menurut undang-undang PKDRT ini 23 tahun 2004 spesifikasi itu dalam perspektif hukum pidana yang kita lakukan, sering kita terapkan bahwa yang pertama itu yang dilanggar ada 4 unsur apa aja? kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan juga penelantaran dalam rumah tangga. Oke, jadi nggak cuman antar suami pada istri, istri pada suami, anak, saudara juga. Saudara juga. Saudara juga. Artinya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga gitu. Rumah tangga yang menetap di dalam rumah tangga itu, biarpun dia pembantu atau saudara, ibu kandung yang mukul anaknya atau anak mukul ibu kandungnya, itu dikatakan KDRT. Termasuk juga pembantu rumah tangga pembantu mungkin rumah yang tangga mendapat juga, penganiayaan. ya. Itu juga termasuk KDRT. Oke. Kalau kita bicara banyak sekali kasusnya sejauh ini di Polres Pamekasan sendiri, Bu Fitri, mungkin sekarang gelarnya Bu Fitri, ada berapa sih kasus yang masuk di Polres Pamekasan dan trennya seperti apa setiap tahunnya? Jenisnya juga seperti apa? Kebanyakan jenis yang banyak yang masuk KDRT itu kekerasan fisik. Oh, kekerasan fisik. Dari siapa ke siapa? Dari biasanya itu suami ke istri. Oh iya. Kalau saudara ke sama-sama saudara itu cuman jarang, cuman 1-2 gitu. Gitu. Terus berapa kasus dalam setahun Ibu dan trennya seperti apa? Kalau berdasarkan data, kalau data kan tentu harus valid dong. Iya, kalau data dari tahun 2021 itu kekerasan fisik aja 10 kasus. 10 kasus yang masuk atau ditangani? Yang ditangani semua, yang masuk, iya, ditangani. Yang masuk sekaligus ditangani? Iya, tetap ditangani. Artinya tertangani semua? Semuanya tetap ditangani. Tahun 2022 ini malah meningkat 5 kasus. Tiap tahun ini kasus. Tambah naik kasusnya, Mbak. Sampai 2024 ini? 2024 ini kasus 25 kasus. Wow. Tiap tahun ya. Naik sekali. Naik sekali. Ini belum yang tidak melaporkan ya? Tidak melaporkan, iya. Ini kira-kira kalau kita bicara trennya yang sangat meningkat, kasusnya ini, yang paling banyak terjadi itu kasus dari suami ke istri. Sejauh ini bagaimana Polres mengupayakan untuk tidak terjadi, trennya tidak naik gitu, untuk menekan angka itu? Polres Pamekasan itu biasanya sosialisasi ke masyarakat itu melalui biasanya ada Babin Kamtipmas itu, Pak, yang ini setiap mungkin ke desa-desa itu. Yang sosialisasi edukasi gitu ya. Oke. Pak Sayuri, kalau saya melihat jumlahnya 25 ya. Iya. Sampai Agustus. Tadi Ibu juga menyebutkan. Kalau yang 25 itu 2003. Kalau yang 2024 itu masih 8 kasus. Masih 8 kasus. Ini yang masuk sekaligus ditangani ya? Tetap ditangani. Saya garis bawah yang masuk sekaligus ditangani. Kita berbicara 2023. Ada 25 kasus. Setahun ada 25 kasus di Pamekasan. Melihat kekerasan ini banyak sekali terjadi. Ini apa banyak orang yang tidak melapor atau memang hanya segitu yang masuk di Polres Pamekasan? Kalau pengamatannya Pak Sayuri. Jadi begini Mbak, terkadang masyarakat itu mau melapor karena yang pertama itu takut terjadi permasalahan, dampak terhadap anak, kemudian ya masih bisa diselesaikan secara keluargaan dengan duduk bersama antara keluarga itu. Nah, kalau bicara takut, bagaimana sih penanganan Polres Pamekasan ini kalau ada di masyarakat kita, di kalangan masyarakat kita ada yang mengalami KDRT.
bagaimana penanganan dari Polres Pamekasan sendiri? Kalau melihat banyak orang yang takut untuk melaporkan, sebenarnya semenakutkan apa sih gitu loh? Kan perlu kita kasih tahu nih edukasi bahwa melapor ke PPA itu nggak semenakutkan itu. Gitu. Bagaimana penanganannya dari Polres Pamekasan sendiri? Jadi mohon izin seperti ini, Pak. Di Undang-Undang KDRT itu, PKDRT, yang dikatakan dalam lingkup rumah tangga itu menurut pasal 26 ayat 1 dan 2 itu sudah jelas bahwa yang menetap di suatu rumah itu gitu loh. Jadi bisa suami istri, anak, pembantu, terus bisa juga penjaga rumah, itu bisa. Dan itu pun melaporkan itu pun siapapun bisa. Siapapun bisa. Di mana tempat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, siapapun bisa melakukan dengan seumpamanya orang lain yang melaporkan di tempat kejadian itu. Jadi orang lain bisa. pun boleh? Bisa. Dengan menggunakan surat kuasa. Seumpamanya korban itu langsung ke rumah sakit, langsung diopname atau apa itu langsung mungkin ada bukti ya. Bukti ya, terus keluarganya langsung lapor ke Polres Pamekasan bisa Mbak ini. Sejauh ini berapa lama sih penanganan kasus KDRT dalam satu kasus? Biasanya? Sebenarnya tidak lama, sesuai dengan prosedur. Dikala kita sudah menerima laporan polisi dari pelapor, kita langsung melakukan observasi penyelidikan. Berapa lama? Kalau tingkat 1 bulan, 2 bulan? Kekerasan itu 1 bulan, 15 hari. Oke, sangat cepat sekali, responsif sekali ya. Namun terkadang kan ada kasus-kasus yang perlu kita dahulukan. Iya, didahulukan ya. Oke, Pak Sayuri maupun Bu Fitri, mohon maaf sekali di kalangan banyak masyarakat, bahkan di netizen ramai sekali di media sosial bahwa segala hal penanganan kasus KDRT tanpa diviralkan di media sosial tidak ditangani oleh Polres setempat. Kita tidak berbicara Pamekasan. Bagaimana Pamekasan sendiri dalam hal upaya penanganan kasus KDRT? Kalau Polres Pamekasan itu kita menerima laporan itu langsung Mbak kita tindak lanjuti. Setiap ada laporan masyarakat itu pun masuk laporan polisi atau pengaduan dari masyarakat itu kita tetap melayani Mbak. Misalkan viral tapi tidak melaporkan, apa yang dilakukan oleh Polres? Viral nih di media sosial, kejadiannya di Pamekasan. Iya, tapi tidak melaporkan secara resmi. Jadi begini, polisi itu, penyidik itu sudah mempunyai undang-undang ya kan. Bisa kalau semuanya viral, bisa kita juga melakukan dengan laporan polisi model A bisa. Seperti itu. Dan kita melakukan penyelidikan terhadap yang kasus KDRT yang viral tersebut gitu. Tetap kita melakukan penanganan gitu. Oke. Bapak, KDRT ini apakah juga disebut sebagai tindak kejahatan? Dan sejauh ini titipan pertanyaan dari Tretan Klik Madura. Dan sejauh ini bagaimana proses pendampingan dari korban maupun apa yang didapatkan oleh pelaku dari Polres Pamekasan? Jadi sudah menjadi tugas kami ya, dalam penanganan penyidikan kasus KDRT ini sesuai dengan atensi dari Bapak Kapolres atau pimpinan di atas, bahwa memang KDRT ini biar tidak semakin menjalar, selain kita juga melakukan edukasi bahwa secara fisikis baik itu korban itu luka berat, ringan. Kalau luka berat kita langsung tangani Mbak. Kita langsung tahan dulu. Jemput bola Mbak. Jemput bola gitu. Langsung ditahan. Iya. Keren. Kita tahu ya bahwa yang melaporkan atau korban KDRT ini pasti beragam. Ada yang mungkin mendapatkan perlakuan yang mengganggu psikologi ataupun kekerasan verbal ataupun kekerasan fisik, itu pasti berbeda. Kalau untuk yang korban sendiri, bagaimana penanganan dari Polres Pamekasan? Kita tahu kan kadang korban mengalami traumatik. Sejauh apa penanganan dari Polres Pamekasan?
pendampingan yang dilakukan? Pendampingan. Kita sudah kerjasama dengan P2 TP2A. Setiap ada korban yang datang ke Polres Pamekasan melaporkan mungkin fisiknya ndak begitu, maksudnya psikisnya terganggu apa? Ya kita fisiknya langsung nggak begitu kelihatan, ya, tapi psikologinya terganggu. ya, kita langsung telepon, Mbak ini ada kasus ini, langsung. Jadi sudah ada psikolog juga? Sudah ada kerjasama, Mbak. Di PPA Pamekasan ternyata nggak cuma menangani kasus yang lebam-lebam ya, gangguan psikologi karena kekerasan verbal juga ditangani? Ditanganin semua, Mbak. Penelantaran dalam rumah tangga, mungkin suaminya itu pergi jauh, terus enggak kasih nafkah ke anak, ke istri. Iya, jadi ternyata tidak perlu khawatir ya. Bukan fisik aja ini, bukan fisik aja ya. Jadi di PPA Pamekasan menerima juga curhatan-curhatan yang ini mengganggu psikologi dalam berumah tangga. Iya, Mbak. Iya. Saya menambahkan. Iya, boleh Pak Sayuri. Dari Ibu Fitri tadi betul. Dalam waktu kalau korban masih mikir lah dampak psikologisnya. Dalam 1 kali 24 jam kita bisa memberikan perlindungan sesuai dengan undang-undang sampai 7 hari kita bisa sambil kita itu berkonsultasi dengan yang Mbak Fitri. Perlindungan pada korban. Ya. Sampai perlindungan pada korban. Bisa. Tapi di Pamekasan ini belum ada rumah aman, Pak. Di Polres Pamekasan. Belum ada rumah aman. Rumah aman. Artinya di Polres yang lain ada? Ada Polres yang lain, kabupaten yang lain, bukan Polres aja, maksudnya kerjasama sama Pemda itu, Mbak. Berarti tinggal menunggu ada rumah aman untuk korban, siap 24 jam, Mbak. Jadi apabila sudah tertangani oleh Polres bisa masuk ke rumah aman gitu ya? Iya, bisa, Mbak. Kalau kita bicara korban, kita sekarang beralih pada pelaku. Sejauh ini di Polres Pamekasan berdasarkan kasus yang sudah ditangani, apa jeratan hukum yang diberikan pada pelaku? Jeratan hukum diberikan pada pelaku itu pidana, Mbak. Pidana berdasarkan pasal 44 ayat 1 itu dihukum pidana itu 4 tahun. 4 tahun atau 5 tahun, terus untuk luka-luka berat atau apa itu 10 tahun. Mengakibatkan cacat fisik atau apa itu 10 tahun. Ya. Kalau sampai membunuh itu 15 tahun, Mbak. Sampai mengakibatkan matinya korban, entah dia pembantunya atau anak atau apa itu, yang lingkup keluarga itu hukumannya 15 tahun. Kalau cuman hanya memar lebam sedikit, ini cuman 4 bulan, Pak. Cuma hanya tapi kebanyakan iya, Mbak, cuma gores aja itu, iya. Tapi kan enggak langsung lebam di muka gitu, lebam di tangan gitu. Iya, lain lagi itu, Mbak. Kalau cuma gores aja enggak ada kelihatan apa itu, cuman ringan memang ininya, hukumannya cuman 4 bulan ini. Pak Sayuri maupun Bu Fitri, kita tahu ya bahwa banyak korban KDRT yang barangkali tidak berani untuk speak up, tidak berani untuk meminta perlindungan hukum, tidak berani untuk melaporkan karena khawatir banyak pertimbangan seperti Pak Sayuri sampaikan, pertimbangan anak, pertimbangan sosial, divorce, khawatir divorce atau segala macam. Apabila ini untuk satu kasus, maksudnya contoh kasus, sampel kasus, apabila ada salah satu korban KDRT yang datang ke Polres Pamekasan, dia sangat terancam, dia melaporkan, tapi terpaksa menarik laporannya hanya karena ingin islah. Padahal sebenarnya yang dialaminya jelas mengancam pada nyawa. Apa yang dilakukan Polres Pamekasan? Apakah membiarkan atau tetap melakukan pengawasan? Karena ini mengancam sekali. Baik, terima kasih, Mbak. Pertanyaan yang bagus ini. Iya, karena sering di Polres Pamekasan itu karena saya hasil podcast saya dengan beberapa psikolog maksud saya. Jadi menyampaikan bahwa kadang ada kekerasan yang dibiarkan, padahal itu mengancam kematian. Dan akhirnya ketika sudah sampai pada kematian, baru sadar di lingkungan sekitarnya bahwa ini memang sering terjadi kekerasan tapi dibiarkan. Bagaimana dengan itu? Jadi seperti ini, terhadap korban-korban yang sudah anggap sudah diselesaikan lah, restoratif justice kan gitu. Kan. Ada undang-undangnya, Mbak. Korban kan sesuai dengan undang-undang ya kan. Jadi itu tidak putus, Mbak. Jadi korban itu kalau dia sudah ada masalah, terkadang telepon
ke Bu Fitri yang menangani atau ke saya kan itu menyampaikan keluhan, atau kita juga seperti itu. Bahkan kita juga berkolaborasi dengan teman-teman Babin Kamtibmas di bawah. Jadi kita tetap melakukan observasi. Tidak dilepas. Tidak dilepas gitu saja ya. Kita juga berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, dengan kepala desa, dengan perangkat desa. Jadi seperti itu. Tetap dipantau Mbak, biarpun ini. Walaupun sebenarnya sudah menarik laporan. Iya. Tetap dipantau ya, karena ini berbahaya sekali. Iya, berbahaya sekali. Pak Sayuri, mungkin boleh disampaikan pada Tretan Klik Madura yang menonton program Ngulik hari ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan pada masyarakat yang mereka mengetahui ada tindak kekerasan di satu lingkungannya, tapi orang ini tidak berani speak up dan masyarakat juga tidak mau mencampuri urusan. Sejauh ini bagaimana, apa yang harus dilakukan gitu? Karena kita tahu ya, kadang tetangga kita rame sampai jeduk, segala macam. Tapi nggak berani. Apa yang harus dilakukan masyarakat? Mungkin boleh diedukasi. Apa yang harus dilakukan? Baik, terima kasih untuk Klik Madura. Ya, Mbak. Kami sampaikan dari Satreskrim PPA Polres Pamekasan bahwa masyarakat tentang adanya terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini. Jadi apabila melihat atau ada kasus yang pelapornya tidak mau melaporkan, silakan disampaikan kepada unit PPA Polres Pamekasan, biar kami juga nanti untuk melakukan penyelidikan, observasi apa yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut. Nanti kita melakukan pencegahan, bahkan nanti korban kita lindungi seperti itu. Jadi jangan takut untuk melaporkan. Kami siap untuk 24 jam ya, atau 26 jam? Bahkan berjam-jam. Jadi ini untuk stop untuk kekerasan dalam rumah tangga, karena ini berdampak bagi sosial, terus berdampak juga bagi kelangsungan hidup anak. Betul. Kasihan anak. Kelangsungan hidup keluarga juga. Pasangan. Karena korban kan juga pasangan kan juga korban. Bu Fitri, kalau tadi Bu Fitri sempat menyampaikan bahwa di Polres Pamekasan belum ada rumah aman ya. Aman ya. Bu Fitri, apakah boleh nih masyarakat, ini mewakili pertanyaan saya barangkali untuk Tretan Klik Madura, apakah boleh seseorang melaporkan ke Polres Pamekasan, khususnya di unit PPA, dia tidak mau melaporkan tapi hanya menyampaikan bahwa dia terancam? Apa yang dilakukan Polres Pamekasan? Tidak ingin melaporkan, hanya ingin menyampaikan bahwa saya terancam. Apa yang dilakukan Polres Pamekasan? Kita itu tetap sapa Babin Kamtibmasnya, kita teleponkan. Itu kita artinya pantaukan. Tetap dilayani. Walaupun sebenarnya tidak mau melaporkan, ingin diislahkan gitu loh. Iya. Bisa ya? Bisa Mbak, bisa. Kita teleponkan, dipantau terus ininya. Takutnya ada kejadian lagi. Kalau emang ada kejadian lagi, langsung lapor gitu Mbak. Gitu ya. Termasuk anak barangkali juga. Semuanya Mbak, kayak pembantu juga, semuanya silahkan. Kalau ada majikannya yang mukul gitu, silahkan, enggak apa-apa. Artinya mengharam ya kekerasan dalam hal apapun. Semuanya. Baik, terima kasih sekali Pak Sayuri, Bu Fitri, sudah mengedukasi banyak Tretan Klik Madura melihat dari perspektif hukum. Bagaimana KDRT ini ternyata dari sisi psikologi, parenting, agama maupun hukum, jelas ini sangat dilarang dengan alasan apapun. Kekerasan itu tidak boleh ada dalam rumah tangga, baik itu pada anak, baik itu pada ibu, pada anak, pembantu ya. Apalagi pasangan yang sudah pasti menemani kita dalam suka dan duka gitu ya. Boleh closing statement barangkali ada yang mau dititipkan oleh Pak Sayuri maupun Bu Fitri kepada Tretan Klik Madura terkait dengan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Boleh Pak Sayuri dulu? Baik, terima kasih Tretan Klik Madura yang sudah mengedukasi kami dari Polres Pamekasan khususnya bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini memang dilarang, baik menurut menurut hukum pidana, baik juga menurut hukum agama. Bahwa
seorang laki-laki sudah memang sudah menjadi fitrah kan itu untuk melindungi seorang perempuan dan memberikan, karena sebagian diberikan kelebihan seorang laki-laki itu untuk memberikan perlindungan. Kalau ke depan atau di masyarakat ada tindak pidana PKDRT, disampaikan kalau tidak langsung ke unit PPA Polres Pamekasan, kalau tidak ada di situ unsur-unsur desa seperti teman Babin Kamtipmas, secara persuasif akan kita lakukan secara berkala. Mulai dari tingkat desa sudah Iya. ya. Oke. Sambil lalu kita melakukan tindakan seperti apa. Baik, Bu Fitri, kan banyak sekali nih korbannya perempuan yang Bu Fitri sampaikan dari 25 kasus. Apa yang Bu titipkan bagi perempuan di luar sana yang menonton program ngulik ini, khusus untuk KDRT? Iya, saya cuma hanya menambahkan Mbak ya, kalau seumpamanya KDRT itu kan suami istri ini ya, yang udah ada buku nikahnya. Nah, seumpamanya nikah sirih apa itu bukan termasuk KDRT Mbak. bukan termasuk KDRT karena pembuktiannya KDRT itu harus ada buku nikahnya. Oke. Ini yang namun tetap dilakukan ada tindak pidananya Mbak. Itu tetap ada tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan. Bukan di KDRT, bukan KDRT-nya. Bukan di PKDRT ya. Iya, Oke. Apa yang Bu Fitri titipkan pada wanita-wanita di luar sana yang barangkali sekarang masih bertahan walaupun rumah tangganya dipenuhi dengan KDRT, baik itu suami pada istri atau bapak pada anaknya gitu. Apa yang ingin Bu Fitri titipkan pada perempuan-perempuan di luar sana? Kepada perempuan-perempuan jangan takut lapor ke Polres Pamekasan, kami siap melayani kapan aja. Dengan model kasus dengan model apapun. Kasus apa aja. Yang penting kekerasan ya. Iya, bukan cuman KDRT aja, semuanya. Kayak kekerasan anak juga semuanya, persetubuhan anak semuanya ada. Kami melayani masyarakat. Semuanya, iya 24 jam. Bahkan kata Pak Siri 26 jam. Iya. Baik, Tretan Klik Madura, terima kasih. Semoga dengan perbincangan saya dengan Polres Pamekasan ini mampu membuka wawasan Tretan Klik Madura bahwa dimanapun KDRT tidak dibenarkan, dan Tretan Klik Madura memiliki kesempatan yang sangat besar untuk melaporkan apapun yang membuat diri ini tidak nyaman. Terima kasih, saya Sari Purwati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.